Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menjadikan langit bumi dan isinya semua manusia kita. Engkau ada sebelumnya ada, sebelum semuanya ada Tuhan. Engkaulah segala-galanya buat kami. Kalaupun kami bisa berkumpul saat ini tempat ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi pasti ada rencana indah Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini, urapi kami ingin pulang tidak kosong, kami ingin selalu di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Pasti ya dalam Tuhan ada sukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saya tidak bisa lancar sekali dalam mengucapkan kata-kata karena pada tahun 2014 saya sudah pernah kena stroke dan sudah matinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan hantar saya di tempat ini. Dan saya yang mencari Bapak, terima kasih untuk semuanya. Itulah yang saya selalu katakan. Pada tahun 86, ini kebetulan ada saudara-saudara kita dari Papua yang akan menunggu waktu untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Ini dari tahun 86 saya tinggalkan Papua. Saya tinggalkan Papua, saya ke Batu Mara. Dan singkatnya suatu saat Tante Ludia dari GSJA mendatangi saya untuk menjadi jemaat di tempat ini. Dan akhirnya dengan proses yang demikian dahsyat, saya mengenal Tuhan hari demi hari. Memang saya terlahir dari Katolik, saya orang Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Pertama kali memang dalam kehidupan ini sejak Gestok ya tahun 70-an kami mencar ke sana kemari. Sebentar di Sumatera itu pun tidak lama, sebentar di Riau, sebentar di mana-mana. Menjadi anak seorang proklamator tidak enak sebenarnya, penuh dengan error dan tidak kaya. Maaf ya, jangan ada yang merasa atau menduga kami kaya, tidak. Tapi kaya iman ya saya. Mungkin Mbak Mega kaya, tapi yang lain tidak. Ya, ini saya bilang apa adanya. Setelah saya meninggalkan Jakarta ke Papua dan ke Batu, itu prosesnya panjang. Pertama kali saya mengenal KKR itu lewat Ade Mangkutu. Karena pada waktu itu saya masih kerja, kuliah, saya kerja di DR Stores, Lumbuk Stores ya, orang Batak yang terkaya itu, saya kerja di sana. Dan saya kuliah di beberapa tempat. Dan saya menyanyi untuk nafkah. Saya menyanyi pada tidak bisa setiap saat, jadi pada event-event tertentu untuk nafkah hidup saya. Dari sini saya mengenal semua, dari mulai Ali Said, dari mulai Ibu Sutomo, dari semua. Ya. Dari Pati Asina dan semuanya. Dan rata-rata mereka hanya mengakui lahirnya. Ya. Semua. Oh
akhirnya, saudara yang kasih, saya dibentuk di GSDA. Pada tahun 86 kami sudah ke Kota Batu Malang, tepatnya di daerah Turkone, Arjosari. Walaupun ada beberapa villa, ada beberapa tempat. Setelah tahun 2000, saya tinggalkan Kota Batu Malang dan mulailah saya berjuang. Saya mulai ambil dokumen yang dititipkan di Istana Bogor, Batu Tulis, saya mulai berjuang sampai saat ini. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, aku tidak sanggup. Tahun 2014 saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya pergi ke Parangkusumo, Parangtritis di pinggir laut, saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya meninggalkan pekerjaan ini. Saya sudah habis-habisan. Saya pantang minta uang pada orang. Tuhan yang mengajarkan berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan tolong saya. Ini pekerjaan ini sangat berat Tuhan, membutuhkan biaya yang besar Tuhan. Akhirnya, ini singkatnya sebelum kita mulai dalam firman Tuhan. Saya ketemu dengan saudara kita itu dalam proses. Tiba-tiba pendeta Freddy telepon saya, Usi begini. Oke, mari kita ketemu. Dan akhirnya kami sudah merilis untuk ketemu Pak Prabowo. Tapi yang saya cari bukan Prabowo-nya, yang punya Prabowo. Amin. Bukan Prabowo, yang punya Prabowo. Karena firman Tuhan berkata, celakalah manusia yang mengandalkan manusia, dan celakalah manusia yang mengandalkan dirinya. Andalkan Tuhan dalam segala. Karena apa? Saya minta pada Tuhan, Bapak, pasti dari 22 juta ton 190.000 kilogram emas yang saya pegang, komentarnya, saya hanya minta emas. Saya minta itu nanti di ada rumah doa dan itu ekumene, dan hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan itu aja yang saya minta, bonus saya. Kedua, anak, mantu, cucu saya menyembah Tuhan dan lain-lain. Tidak ada hartanya, artinya harta dunia ini. Tidak ada itu. Maaf, saya sudah dari glamor, dari semua sudah. Teman saya Hetikus Endang, Lex Trio, Ade Manuhutu, dan semua teman-teman artis. Itu tidak ada gunanya selain Tuhan. Amin. Bukan anak. Suami saya bukan orang sembarangan, juga tidak ada gunanya. Hanya Tuhan. Dia punya keterbatasan. Ya, teman suami saya itu satu letin dengan Prabowo, betul Kak? Betul? Satu letin dengan Prabowo. Gak ada gunanya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Itu saudara. Itu yang saya minta. Tadi ini asisten saya pakai kerudung. Saya bilang bukan. Bukan. Kenapa aku boleh pakai luar? Bukan kepala yang dikerudungi, hatinya. Amin. Bukan kita pakai jubah sudah benar. Bukan, hati kita, karena Tuhan berada di hati kita. Amin. Hati, pikiran, dan ucapan. Buah roh itu apa? Kehidupan itu apa? Adalah pertobatan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 1. Mungkin kita baca berganti ya, dari Yesaya 10, Yesaya 1 ayat 10. Apa judulnya? Pertobatan. Yesaya 1:10. Pertobatan. Tidak ada lain dalam hidup ini menyenangkan Tuhan. The first, Tuhan mau kita datang padanya dengan bertobat. Amin. Kau mau berikan hartamu apapun, Tuhan minta satu. Adakah itu sudah dalam buku? Jangan pernah banggakan manusia dalam Tuhan. Iya. Tuhan yang menenun, Tuhan yang merakit dalam kandungan ibu. Siapa kita, Tuhan beritahu. Amin. Tidak perlu kita mengaku ini, mengaku itu, gak ada gunanya. Tapi akulah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Akulah Tuhan, bukan agama yang diselamatkan. Jesus Christ. Kalau ada agama yang berani menyelamatkan, gue berhenti. Maaf. Oh, nikah. Yes. Allah Bapa,
Amin. Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain. Amin. Saya keraskan pada orang-orang yang sok munafik. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Amin. Dia ada di hati kita. Dia hanya minta apa? Bertobat. Maaf saudara, sudah berlama kerinduan saya. Ada satu hal kerinduan saya. Kenapa saya buru-buru minta pada Tuhan agar ketemu Prabowo? Dalam pekerjaan ini saya tidak salah. Saya mau ketemu Prabowo untuk apa? Saya nggak butuh harta ini, saya butuh Tuhan. Saya merasa waktu saya sudah diambil begitu banyak dalam pekerjaan ini. Mungkin orang cari kolateral bangga sekali. Saya tidak tahu. Karena dalam perjalanan hidup ini yang terpenting hadirat Tuhan. Amin. Ya. Kuasa Tuhan. Amin. Bukan yang berkata Tuhan. Bukan. Yang melayani kita itu Tuhan, bukan kita melayani Tuhan. Tuhan melayani kita sehingga kita berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Siapa kita melayani Tuhan? Tuhan jadilah langit, jadilah jadi kok lu baik banget, kok merasa ini tidak, saudara. Hanya andalkan Tuhan. Amin. Itulah segala-galanya buat kita dan itu yang terpenting. Tidak ada yang terpenting selain Tuhan. Tidak ada. Anak kok ada batasnya, suami ada batasnya. Amin. Tapi yang tidak ada batasnya Allah siapa? Yesus. Dia Allah yang menjadikan segalanya. Dia rela turun ke dunia seperti manusia untuk you dan saya. Kalau you tidak percaya, keluar. Ya, saya bilang. Yani juga saya siap mati ketika ini. Kalau apa yang saya katakan, hanya Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa Selain melalui aku. karena Dia adalah Bapa. Dia turun ke dunia seperti yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Tuhan. Itu sudah ada. Tinggal you mau percaya atau tidak. Jangan jadi orang bodoh. Jangan uang dulu. Hati kau nanti dalam dosa. Ingat, bukan orang Kristen, tapi pengikut Kristus. Yes. Amin. Banyak orang Kristen gak benar. Yeah. Rentenir, main perempuan, colek sana, colek sini, banyak. Tapi pengikut Yeah. tidak akan mengotori hidupnya. Amin. 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 Tolong buka Yesaya 1. Ini setiap saya melayani Tuhan di Kota Batu Malang dengan membawakan firman Tuhan, ini selalu andalan saya. Yesaya 1. Mungkin ada yang bantu membaca ya. Yesaya 1 ayat Ayat 10. 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Perhatikanlah ajaran Allah. Allah kita. ajaran. Karena dialah segalanya. Amin. Masih ingat lagu kaulah segalanya kau bagiku. Hanya dia. Hanya dia. Tadi kesaksian dari Bapak Tuhan Jama yang mati hidup kok. Imanmu. Bapak Ibu, mungkin kalau saya bersaksi gak akan selesai 7 tahun. Intinya saya cuplikan aja. Jadi dalam ayat 10 dikatakan carilah Tuhan, perhatikan ajarannya. Silakan dibaca ayat 11.
Tolong bantu ibu dari 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan bilang, untuk apa? Jangan kau sangka kau sudah bisa bangun gereja, kau udah kasih perbuahan, amin titik. Tidak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan tidak minta uangmu. Walaupun aplikasi kau cinta uang, tetap kau perhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta itu. Orang pelit saja nggak boleh masuk surga kok. Boleh, orang pelit masuk surga. Ada firmannya. Orang kikir tidak masuk ke dalam surga. Kikir. Masuk surga itu seperti gajah masuk lubang. Tidak gampang. Bukan haleluya halilintar. Yang Tuhan mau adalah bertobat. Untuk apa persembahanmu? Untuk apa kolateralmu? Kolateral atas nama Soekarno saya pegang. Untuk apa tanpa Tuhan? Untuk apa? Sudah cukup banyak waktu, tenaga, uang saya berikan dalam pekerjaan ini. Akhirnya saya sadar, oh Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mampu, yang bisa menolongku. Siapa yang tidak datang? Wiranto tak datang, semua tak datang. Gak bisa. Sampai terakhir saya bilang, Tuhan, anak saya sudah menikah, cuma tinggal satu ini. Saya mau di rumah jomblo aja. Saya udah butuh semua. Karena apa? Tidak akan bisa seperti apa yang kita mau, yang orang lakukan. Orang kita dididik dengan berbagai-bagai resep atau ketentuan dari orang tua masing-masing. Mana bisa mungkin sama? Contoh, ada ibu yang solder ke rumahnya, ada ibu yang rapi, kan macam-macam. Saya nggak bisa dengan orang yang sembarangan. Jadi saya tersisa karena didikan ibu saya terlalu ketat. Oleh sebab itu, hanya Tuhan. Saya tidak butuh semua. Kalau pun Tuhan sudah buka, saya katakan, Tuhan uangnya buat apa? Ini buat apa yang hak saya? Ini kan uang Tuhan. Ini kan hasil doa, bukan satu shopping. Tidak. Sudah cukup. Hanya pertobatan. Makanya firman Tuhan ini, kenapa kok tadinya saya mau buka ya Yosua, tapi tidak. Tuhan bilang ini, rupanya apa? Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan minta motivasi kita. Amin. Nawa itu kalau orang Islam bilang, kolbu kalau orang Islam, hati kita yang Tuhan minta. Bukan harta kita, bukan kepintaran kita, bukan kecantikan ataupun apa, tidak. Hanya hati yang mengasihi. Amin. Itu yang Tuhan minta. Jadi ayat 13 akan dibaca Ibu. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah menjijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Ya. Siapa yang suruh Tuhan? Siapa yang suruh? Itu semua kamuflase, munafik. Bukan itu yang ku mau. Bukan. Yang ku mau adalah hati, adalah pertobatan, adalah kasih-Mu. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang tidak bisa kita mengerti. Amin. Amin. Apa kasih-Nya Tuhan? Coba, apa kasih Tuhan? Kalau diberkati punya anak, kau berkati bukan. Apa kasih Tuhan bagi kita? Kasihnya melalui Dia datang ke dunia seperti manusia untuk
Dia membuktikan dirinya Allah. Dia bisa hidupin orang mati, dia bikin mujizat. Tapi dunia menolaknya sampai sekarang. Terus kita orang Kristen enak-enak aja. Biarkan mereka. Kalau mereka tidak mau terima Yesus, keluarkan. Jangan bawa mutiara ke mulut babi. Ya, kita kasih nasihat, dia tidak percaya. Urusan dia udah Tuhan. Tugas kita hanya memberitahu. Karena percaya Tuhan itu anugerah dan kasih karunia. Amin. Jadilah pelaku dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku. Saya kadang-kadang berpikir, saya meninggalkan mimbar ini tahun 2000 sudah tidak pernah melayani. Artinya tidak melayani mimbar atau kesaksian atau kunjungan, tetapi saya mengurus kontrak dan menyelesaikan tugas untuk menikahkan anak saya. Uang dari mana Bapak? Uang doa. Anak saya sampai menikah dengan air mata. Apa ada yang lupa? Tidak ada. Tidak ada. Disitulah saya tahu bahwa Tuhan itu ada. Amin. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Kau boleh minta apa saja. Amin. Dan Tuhan tidak akan bermalu orang-orang yang berharap. Dan mengatakan amin. Itu kunci. Jadi ayat 10 sampai ayat 13 menyatakan, ayat 10 belajar sini kata Tuhan. Ayat 12 sampai ayat 14, hey kata Tuhan. Hey, betul? Apa yang Tuhan mau? Hati kita. Amin. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Kan itu Tuhan mau. Ya. Emang Tuhan jadi peminta-minta? Hati-hati. Oh ya, saya sudah jadi player, saya sudah jadi player. Layani Tuhan. Jadi Pak Hatu pernah bilang, Elizabeth, waktu itu anaknya Pak Asmata menikah. Ini semua ini mahasiswa teologi. Saya buka apa lagi, dia sudah paham sekali. Oke lah, kita buka Mazmur ayat 1. Yang kesenangannya Taurat Tuhan. Dia seperti pohon yang dialirin air. Daunnya tak rontok, buahnya tak rontok. Apa saja yang dilakukan berhak. Kuncinya apa? Bukan main. Taurat kan saudara. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menginginkan milik orang lain. Itu dia jadi pancuri. Apa yang saya pegang bukan milik saya, makanya saya hati-hati. 1 SKM, kalau saya gadekan itu dapat 1 pegang bang, tidak perlu susah begini. Tapi saya tidak mau, karena apa? Bukan milik saya. Amin. Bukan, makanya saya bilang, Tuhan, kenapa nggak Guntur? Kenapa nggak Mega? Kenapa nggak Rahma atau Karina atau yang lain? Kenapa saya yang bodoh? Ada apa Tuhan? Ada apa? Orang juga nggak percaya banget sih anak Soekarno. Tulisan dia, anak Soekarno masih banyak uang, saya bilang bisa makan besok dan puji Tuhan. Karena apa? Tidak diperhatikan. Lain dengan anak Soeharto. Ya, saya nggak takut bicara apa adanya. Kenapa sih Allah yang boleh takut pada Tuhan dan benar? Amin. Mari kita baca ayat 15. Silakan kalau dibantu. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu dan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kamu datang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bapa kami yang di surga. Datang doa. Tapi tetap kita melakukan dosa bisa. Asyhadu Allah. Tapi
bohong jalan, curi jalan. Tidak. Yang Tuhan mau adalah pertobatan, penyerahan hidup kita pada Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang campur tangan buat hidup kita. Amin. Bukan kita lagi, bukan aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam itu. Jadi walaupun kita berdoa, wah haleluya, oh kor gereja, oh begini hepret. Bini lu aja kagak lu perhatikan, seenaknya semua mau diladeni. Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Sebisa-bisa mungkin kita berbuat yang terbaik apapun. Yes. Terpuji nama Tuhan. Ayat 16. 16. Ayat 16 kami baca. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Basuhlah, berhentilah berbuat jahat. Datanglah kepadaku. Itu kenapa? Karena Tuhan sayang, karena Tuhan kasih. Dia sudah menjadi contoh yang hidup. Basuhlah, bukan mandi. Bertobat. Ini cucu saya yang paling saya sayangi, kelas 3 SMP. Saya semuanya berhentikan sekolah. Kenapa? Terlalu banyak main HP. Apa PR-nya? Kamu harus hanya boleh baca Alkitab. Sekolah bisa dibeli, tapi Alkitab tidak bisa dibeli. Amin. Apapun bisa dibeli kalau ada uang. Yang tidak bisa dibeli apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ajarkanlah itu kepada anak-anakmu. Amin. Itu kunci. Kunci kehidupan manusia ada dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi itu yang dikatakan basuhlah, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah. Ayat berikutnya, silakan. Ayat 16, ayat 17. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, bedalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Berhentilah berbuat jahat, berhenti, jaga hatimu. Ada firman Tuhan yang berkata, lambat berkata-kata tapi cepat berjalan. Pikir dulu bang, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Dari perkataanmu kau akan dilihat kau berisi atau tidak. Amin. Bicara, bisa tahu kualitasmu. Oleh sebab itu Tuhan katakan pada ayat ini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Keadilan itu sangat perlu. Keadilan dalam versi itu jangan keadilan dunia ini. Kalau keadilan dunia ini sejauh uang memandang, bukan kebenaran memandang. Akar kejahatan manusia cinta. Kita harus cinta Tuhan. Dialah sumber kehidupan, dialah sumber pertolongan, dia segala-galanya. Ini kesaksian yang saya hadapi sejak saya lahir. Dalam tugas ini saya pernah 3 kali dibunuh, bahkan saya sudah dibikin surat kematian. Ya, nama Elizabeth itu nama baptis saya. Nama saya diberikan Paduka Suciati. Tapi untuk apa? Terserahlah, saya sudah berjuang. Yang saya takut apa Bapak Ibu? Kalau saya tidak punya celengan untuk menghadap Tuhan. Itu yang saya tahu. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak ditanya Tuhan, kamu anak siapa? Kekayaanmu berapa? Cucumu berapa? Apa yang itu akan Tuhan tanya? Apa yang berbuat di dunia?
kelakuanmu begini? Betul Ibu? Kenapa kau tidak punya kasih? Kenapa hatimu tidak ada kasih? Karena apa? Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, apapun langkah kita ini ada yang catat. Kalau kau gali ini, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, ada catatannya di buku kehidupan. Jadi jangan munafik, bertobat. Mumpung masih ada waktu. Ya, bukan agama, tapi Tuhan Yesus itu kunci Sirotol Mustaqim itu, jalan kehidupan itu. Tidak ada lain. Siap saya ditembak kalau memang ada yang lain. Karena saya paling gak suka orang munafik, paling gak suka. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan Bapak Raja, itu yang saya camkan. Ayat terakhir dikatakan bahwa, silakan dibaca ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumban, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, terima kasih. Sekalipun kita ini orang terjahat, selama kita masih hidup, ada kesempatan bertobat. Selama bertobat, datanglah kepada Tuhan. Hanya sejauh doa. Amin. Walaupun dosamu merah seperti kemiji, akan putih. Jadi kesimpulannya ada pada ayat 19-20, jika kamu menurut, kamu akan makan buah pertobatan. Ayat 20 terakhir, jika kamu melawan apa? Tolong dibaca ayat 20. Jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tuhan hanya mau hati kita. Ya. Tuhan tidak mau yang lain, hanya mau hati kita. Tidak ada yang lain. Penutup dalam firman Tuhan ini kita baca Roma 12 ayat 1. Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Untuk itu nggak gampang. Maaf, nanti kita keluar dari pintu ini, pintu gereja sudah disambut dengan amarah. Betul nggak? Betul nggak? Sering sekali saya doa jam 3 pagi sampai jam 5. Amin. Saya mau tidur. Saya pengennya bangun tidur dari air panas, minum. Oh Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan, aku diuji terus Tuhan. Bukan yang ikut membantu, tolong jangan begitu kamu. Malah dihukum. Saya tahu. Kenapa saya tidak kuat menghadapi hal ini? Tapi harus kuat. Karena apa? Sampai ke tempat yang Tuhan siapkan. Apakah saya harus tinggal di rumah jompo? Apakah anak saya sudah nikah semua? Apakah saya harus kemana? Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Makanya kita mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Semoga dengan pertemuan kita dan firman Tuhan hari ini ada berkat yang bisa ingat, dan kita ingat semua ada rumah doa yang kita Amin. akan perjuangkan.